pembelajaran jarak jauh ini, mari kita bersama berdoa terlebih dahulu. Kita doanya bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbal. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, kali ini akan memaparkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan biakan hewan. Nah, kalau di materi sebelumnya kalian sudah tahu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, materi kali ini itu tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Jadi sebelum ke materi, kita lihat video ini terlebih dahulu ya. Silakan kalian simak lagu. Boleh juga kita nyanyi bersama-sama. Itu adalah sebuah lagu yang berjudul apa coba? Kotek-kotek kayak dia pintar.
Tadi ada apa aja di situ? Coba. Nah, ada apa? Ada ayam. Ya, baik. Kita sekarang akan menjelaskan pertumbuhan ayam. Nah, tapi sebelum penjelasan pertumbuhan ayam, kita akan menjelaskan dulu tentang perkembangbiakan ya. Jadi hewan itu berkembang biak itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada yang disebut ovipar. Kita lihat hewan itu ada 3 bagi 3. Yang pertama ovipar, bertelur, nah termasuk tadi ayam. Kedua melahirkan, yang disebut vivipar. Ketiga ovovivipar, melahirkan dan bertelur. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur yaitu tadi ayam, burung, cicak, bebek, dan lain-lain. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan itu ada kuda, kucing, kerbau, sapi, kambing, ya betul kambing, dan sebagainya. Yang ketiga, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan itu reptil. Reptil itu seperti buaya, ular, dan kadal. Nah, itulah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan, bertelur, dan melahirkan. Apa Pandan mau bertanya, kalian tahu nggak bagaimana ayam itu tumbuh dan berkembang? Nah, kalian perhatikan gambar. Nah, ini adalah pertumbuhan dan perkembangbiakan. Nah, ini pertumbuhan hewan, yaitu ayam. Yang pertama itu ada ayam dewasa, kemudian bertelur. Ayam dewasanya ayam dewasa yang betina ya, bertelur, kemudian telurnya jadi ada embrionya, kemudian menetas jadi anak ayam. Sudah menjadi anak ayam, kemudian jadi ayam dewasa. Itu adalah pertumbuhan atau daur hidup hewan yaitu ayam. Nah, tahu nggak ciri-ciri ayam seperti apa? Kalian lihat, iya betul ada bulunya, ada juga cingkirnya, ya. Kakinya ada 2, iya. Nah, selanjutnya kita ke daur hidup kucing. Kalau tadi ayam, sekarang kucing. Kucing itu adalah hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Lihat, kucing pertama itu ada kucing dewasa. Kucing dewasa kemudian melahirkan menjadi anak kucing. Nah, anak kucing ini kemudian tumbuh menjadi anak kucing yang kucing muda, kemudian kucing dewasa.
adalah pertumbuhan atau daur hidup kucing. Ciri-ciri kucing seperti apa? Mempunyai banyak rambut atau bulu yang banyak ya. Lihat, daun telinganya terlihat ya. Terus menyusui anak-anaknya, itu ciri-ciri kucing atau hewan yang melahirkan. Nah, baik. Dan akan simpulkan berarti dari gambar yang di atas tadi bahwa pertumbuhan ayam sama kita lihat lagi, pertumbuhan ayam itu dimulai dari ayam dewasa, telur, terus menjadi anak ayam dan jadi anak ayam dewasa. Dan yang kedua, pertumbuhan kucing dimulai dari kucing dewasa, anak kucing, dan kucing dewasa. Itulah materi hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Di rumah kalian pasti banyak ya, ada yang memelihara hewan, ada yang ayam, kucing. Nah, selain dipelihara, ayam dan kucing juga harus kita sayangi. Bagaimana cara menyayanginya? Diberi makan, diberi minum, dikasih kandang, dimandiin. Nah, itu adalah salah beberapa ya cara untuk menyayangi hewan. Ya, karena kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah, yaitu ayam dan kucing juga ciptaan Allah, sebagai makhluk hidup harus saling menyayangi ya, sesuai dengan Pancasila sila kedua. Apa itu Pancasila sila kedua? Bunyinya kemanusiaan yang adil dan adil. Di situ kita harus saling menyayangi sesama makhluk hidup, itu ciptaan Allah. Nah, dijelaskan juga dalam Al-Qur'an ya. Surat Al-Baqarah ayat 29 dan surat Al-An'am ayat 38. Yang berbunyi, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Itu surat Al-Baqarah ayat 29. Dan yang kedua, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Jadi telah jelas Allah telah memerintahkan kita untuk saling menyayangi dan tidak merusak sesama ciptaan Allah. Baik, itu saja materi yang Pak sampaikan hari ini. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya di hari berikutnya. Ya, tugasnya yaitu kalian menulis contoh atau beberapa hewan yang bertelur dan melahirkan yang ada di sekitar rumah kalian. Boleh 3 hewan saja atau masing-masing 2 hewan ya. Baik, materinya pada cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.